Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu. Kami bisa datang di tempat ini Tuhan, kami bisa beribadah bersama dengan saudara seiman kami. Itu semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Dan Tuhan, saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang menolong kami Tuhan, untuk kami bisa fokus, untuk kami bisa serius Tuhan mendengarkan firman-Mu, untuk kami bisa mengerti apa maksud dan kehendak dari firman-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau juga menolong hamba-Mu ini, supaya setiap ucapan yang keluar, setiap kata-kata yang hamba-Mu keluarkan dari mulut bibir hamba-Mu ini, semua hanya daripada-Mu saja. Tuhan, kami serahkan perenungan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman. Oke, mari kita saat ini membuka satu bagian firman Tuhan kita dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Tema kita hari ini adalah sacrificing our rights. Tadi sudah sempat disinggung ya oleh pemimpin pujian bahwa mengorbankan hak kita demi orang lain. Mari kita buka dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Saya akan membacakannya bagi teman-teman sekalian. Menggunakan Alkitab terjemahan yang baru ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada sedikit mungkin yang berbeda dari Alkitab teman-teman yang di Alkitab sekarang atau yang di gadget, ya nggak apa-apa, memang ada perbedaan sedikit. Oke, saya akan bacakannya dari surat teguran dan nasihat Paulus untuk jemaat di Korintus tentang persembahan berhala. Sekarang tentang daging yang dipersembahkan kepada berhala, kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada orang yang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Namun, orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging yang dipersembahkan kepada berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada ilah selain Allah yang esa. Sebab sesungguhnya ada apa yang disebut ilah baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak ilah dan banyak Tuhan yang demikian. Bagi kita hanya ada satu Allah yaitu Bapa yang dari Dia berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus yang karena Dia segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi tidak semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging yang dipersembahkan kepada berhala. Oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Namun jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Sebab apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nurani itu terdorong untuk makan daging yang dipersembahkan kepada berhala? Dengan demikian, orang yang lemah yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika kamu secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, kamu pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi. Supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam perenungan kita, saya mau mengajak teman-teman untuk menonton satu cuplikan film nih. Yang baru saja keluar di Netflix.
Oke, ini betul-betul cuma secuplik ya teman-teman ya. Saya hanya mengambil satu cuplikan ini. Maafkan bagi teman-teman mungkin yang belum nonton, ya ini kan cuma secuplik ya, secuil dari film Squid Game 2 yang baru saja keluar. Oke, teman-teman bagi yang sudah nonton tahu kalau setelahnya sang wanita ini, wah wanita yang tadi sudah ada, si Oma-Oma. Sang wanita itu yang tadi terlihat seperti ditinggalkan ya. Itu adalah mama dari pria yang tadi ditarik. Oke. Nah dan wanita itu akan ditolong oleh sang tokoh utama. Jadi tadi kan memang terlihat dia ketakutan karena ya itu permainan yang sangat mungkin akan mengancam nyawa mereka. Karena itu dia sangat takut. Tapi dia akan ditolong oleh sang tokoh utama. Nah melihat cuplikan ini di tengah permainan yang menegangkan dan bahkan mungkin nyawa taruhannya nih teman-teman. Bukankah mungkin kita juga terkadang seperti orang-orang yang tadi langsung menarik sang anak, sang pria tadi. Kita nggak peduli akan orang lain. Tadi kan bahkan sebenarnya ada ya subtitlenya, udah ikut aja kita bakal mati soalnya. Nah kita nggak peduli akan orang lain dan hanya mementingkan apa yang kita pandang baik dan mungkin menguntungkan bagi kita teman-teman. Padahal dalam 1 Korintus yang barusan kita baca ini, Paulus memberitahu kita bahwa sebenarnya kita orang Kristen itu juga bisa disebut sebagai penjaga saudara-saudari kita di dalam Kristus. Yang namanya penjaga itu berarti kita perlu melindungi dan memikirkan kebaikan orang lain, kebaikan teman-teman kita. Dan melalui teks ini kita diajak untuk menjadi penjaga saudara-saudari kita itu. Dengan memprioritaskan kebaikan rohani mereka. Daripada hak-hak kita sendiri, daripada kebebasan-kebebasan kita sendiri. Paulus memberikan 3 poin yang relevan bagi kita. Yaitu prinsip kasih dalam kebebasan Kristen, yang kedua kebenaran dalam ibadah Kristen, dan ketiga penundukan diri dalam kasih kepada sesama. Dalam ayat 1-3, kalau teman-teman sambil bisa melihat Alkitab teman-teman, Paulus memulai dengan membahas pengetahuan dan kasih. Pengetahuan dan kasih. Ketika berbicara tentang makanan yang dipersembahkan kepada berhala, memang ya teks ini sebenarnya lumayan sulit ya teman-teman. Jadi teman-teman perlu sambil memperhatikan Alkitab teman-teman. Dan ketika berbicara tentang makanan dipersembahkan kepada berhala, Paulus mengatakan bahwa pengetahuan itu memegahkan. Tetapi kasih membangun. Maksudnya apa? Maksudnya adalah hanya dengan tahu bahwa sesuatu itu benar, gak cukup teman-teman. Kasihlah yang menentukan apakah tindakan kita membangun saudara-saudara kita atau tidak. Jadi sekedar tahu itu gak cukup. Yang penting adalah kasih. Perihal makanan yang dipersembahkan kepada berhala di ayat 1 yang dituliskan adalah salah satu pertanyaan yang ditanyakan jemaat Korintus kepada Paulus di dalam surat ini. Nah teman-teman ini kan di Fongsian saya tahu kayak sedang membahas eksposisi dari Korintus. Jadi sebelum ini pun sebenarnya jemaat Korintus itu sudah mempertanyakan beberapa hal yang seharusnya juga dibahas di khotbah-khotbah di Fongsian sebelum ini. Dan ini adalah salah satu juga yang ditanyakan oleh jemaat Korintus kepada Paulus. Konteks jemaat Korintus di abad pertama saat itu, dan bukan cuma di Korintus, tapi di semua agama di saat itu, persembahan kurban merupakan pusat dari penyembahan. Bukan cuma Kristen, bukan cuma orang Yahudi, tapi seluruh agama di masa itu mempersembahkan kurban. Jadi itu suatu hal yang biasa teman-teman. Nah ini memang rada teknis nih. Jadi setelah kaki kurban dan isi perutnya dibakar di altar, setelah imam juga diberikan bagiannya, jadi ketika persembahan itu diberikan, lalu ada juga imam mendapatkan bagian dari kurban itu, daging yang sudah disucikan ini kemudian dimakan. Baik sebagai bagian dari perjamuan makan di kuil-kuil tempat berhala, ataupun bahkan di rumah orang-orang yang mempersembahkan kurban itu. Atau bahkan daging yang sudah disucikan ini teman-teman, di saat itu bahkan bisa dijual di pasar. Memang rada aneh ya, udah dipersembahin, kan dibawa pulang, terus bahkan ada juga yang dijual. Nah
Nah itu konteks pada masa itu. Nah jika daging yang disucikan itu digunakan untuk perjamuan makan, baik itu di kuil-kuil ataupun bahkan di rumah, orang-orang yang mempersembahkan kurban itu, teman-teman dan kerabat yang mungkin juga orang Kristen mungkin diundang untuk makan. Orang Kristen kemudian akan diperhadapkan pada pertanyaan apakah mereka itu boleh makan gak sih daging yang sudah dipersembahkan. Nah itu kan salah satu yang sangat mungkin ditanyakan ya pada masa itu. Persembahan berhala, dagingnya dibawa pulang, dagingnya dijual di pasar, kita boleh makan atau enggak? Nah begitu juga ketika di pasar orang Kristen tahu nih daging itu sudah dipersembahkan. Mereka mikir boleh beli atau enggak? Jadi banyak pertanyaan yang muncul pada orang-orang Kristen di saat itu. Orang-orang Kristen di Korintus diperhadapkan dengan dilema. Bagaimana saya menanggapi dengan benar pertanyaan tentang daging yang dipersembahkan. Apakah boleh kita makan? Apakah oke untuk mengundang orang lain untuk makan daging itu? Apakah boleh kita pergi dengan teman-teman kita yang dalam tanda kutip kafir atau yang belum percaya dan makan bersama mereka di kuil itu atau bahkan di rumah mereka untuk menjaga relasi nih teman-teman. Bagaimana dengan orang-orang Kristen pada saat itu yang mungkin hati nuraninya bahkan ketika lihat daging yang baru dipersembahkan mereka mikir, aduh gue gak srek banget nih makan daging ini. Dan mereka ya sebenarnya gak mengizinkan untuk diri mereka pun untuk makan. Apakah seharusnya kita menahan diri? Atau kita ya tolong aja orang-orang Kristen yang lagi galau mau makan atau enggak, bilang aduh dewasa aja lah. Toh sebenarnya makan persembahan berhala itu kan dewanya enggak real. Berhala itu bukan dewa jadi enggak real. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul di jemaat Korintus pada saat itu teman-teman. Nah mungkin konteks kita saat ini berbeda. Kita nggak lagi bergumul tentang makanan persembahan berhala atau persembahan-persembahan yang ada mungkin di pinggir jalan atau apa itu kita nggak mikir kita makan atau enggak. Tapi prinsip yang sama berlaku dalam hal lain teman-teman. Misalnya cara kita berpakaian, tempat yang kita kunjungi. Apakah kita memikirkan bagaimana tindakan kita itu mempengaruhi iman teman-teman kita, iman orang lain. Nah inilah masalah yang dihadapi oleh jemaat Korintus. Bagi sebagian jemaat Korintus ini mungkin bukan masalah besar karena ya mereka tahu bahwa berhala itu enggak nyata. Tetapi teman-teman, bagi yang baru bertobat, berhala masih terkait dengan hidup lama mereka. Yang penuh dengan penyembahan berhala. Jadi ketika misalnya orang Kristen memakan makanan yang berhala, itu bisa menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang baru bertobat. Oleh karena itu Paulus menjelaskan bahwa perhatian utamanya adalah saudara-saudari seiman di dalam Kristus. Dan menegur keras para kelompok, di sini dituliskan ya ada orang-orang berpengetahuan. Nah kalau menurut Paulus ini orang-orang berpengetahuan ini mungkin bisa Paulus anggap kayak aduh orang-orang sotoy, orang-orang sok tahu yang merasa mereka tuh sangat banyak pengetahuan. Karena ya mereka itu dengan sombongnya berkata bahwa mereka tahu bahwa mereka semua memiliki pengetahuan. Dan ini juga adalah salah satu mungkin moto hidup dan slogan dari jemaat Korintus. Mereka itu tahu dan mereka sadar bahwa mereka memiliki karunia pengetahuan. Jadi karena itu mereka sombong. Kelompok ini pun menyombongkan status kedewasaan rohani mereka teman-teman. Nah Paulus menegaskan bahwa pengetahuan tanpa kasih hanya menghasilkan kesombongan. Pengetahuan saja membuat seseorang menjadi sombong dan angkuh. Akan tetapi pengetahuan yang dipadukan dengan kasih membangun. Teman-teman, pengetahuan yang dipadukan dengan kasih membangun tubuh Kristus. Membuat tubuh Kristus itu menjadi lebih kuat dan menjadi lebih sehat secara rohani.
Dan dalam ayat 2 Paulus berkata, jika ada orang yang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang seharusnya. Orang yang mengandalkan pengetahuan saja teman-teman seringkali tidak menyadari dampak dari kebebasan mereka terhadap orang lain, terhadap teman-teman mereka. Pengetahuan tanpa kasih bisa meruntuhkan dan tidak membangun. Pengetahuan tanpa kasih bisa merusak dan bersifat destruktif. Pengetahuan tanpa kasih justru menyakiti orang lain daripada membantu mereka. Dan lalu ayat 3, Paulus membawa kita kepada inti dari semua perdebatan jemaat Korintus ini. Bukan apa yang kita ketahui yang paling penting, tetapi apakah kita dikenal oleh Tuhan. Dan bagaimana kita semua tahu kita dikenal oleh Tuhan teman-teman? Ayat 3 menghubungkan mengasihi Allah dan dikenal oleh Allah. Mereka yang mengasihi Allah memberikan bukti bahwa mereka dikenal oleh Allah dalam pengetahuan dan kasih karunia yang dipilihnya. Lagi-lagi ya, pengetahuan dan kasih. Pengetahuan sejati harus dibarengi dengan kerendahan hati dan disertai dengan lagi-lagi kasih teman-teman. Jika sifat-sifat ini enggak ada, pengetahuan seseorang itu belum diterapkan dengan benar. Karena itu seperti poin pertama akan menjadi jatuh pada kesombongan. Jika kita mengenal Allah sebagaimana yang seharusnya melalui iman kepada putranya Tuhan Yesus Kristus, maka kita tidak bisa tidak mengasihi Allah yang telah mengasihi kita semua dengan sempurna. Dan kita tidak dapat tidak mengasihi mereka yang Kristus telah mengasihi mereka, bahkan sampai mati. Ketika kita mengasihi Tuhan kita dengan sepenuh hati teman-teman, maka kasih kita kepada Tuhan akan tercermin pada kasih kepada sesama. Kasihlah yang membedakan kita pada orang-orang yang tidak mengikut Kristus. Itu adalah ciri khas kita sebagai orang Kristen teman-teman. Kasih kepada Tuhan akan selalu mengarahkan kita kepada tindakan yang membangun saudara-saudara kita. Bukannya menjatuhkan mereka. Prinsip kasih harus menjadi dasar semua tindakan dan sikap kita. Lalu yang kedua, kebenaran dalam ibadah Kristen. Nah, para kelompok orang-orang yang dalam tanda kutip tadi ya, orang-orang berpengetahuan, orang-orang yang sok tahu nih, memamerkan pengetahuan teologi mereka. Jelas, karena mereka merasa mereka sudah dikaruniakan pengetahuan. Satu jemaat Korintus ini merasa seperti itu. Mereka pertama, pengetahuan teologi mereka yang mereka pamerkan adalah mereka tahu bahwa berhala itu enggak ada di dunia. Jadi kayak yang tadi saya bilang bahwa dewa dari berhala itu enggak real. Mereka tahu. Kedua, mereka juga tahu bahwa tidak ada Tuhan selain yang esa. Nah, dua teologi yang mereka pamerkan ini sebenarnya benar teman-teman, gak salah. Paulus pun menyetujui pengetahuan jemaat Korintus ini bahwa berhala itu gak nyata dan hanya ada satu Tuhan saja. Tetapi ia menekankan bahwa walaupun berhala itu gak nyata, penyembahan kepada berhala itu yang adalah jalan bagi sang iblis, jalan bagi setan untuk menjauhkan manusia dari Allah. Teman-teman dalam dunia modern saat ini, berhala bukan lagi patung atau kuil. Kita jelas ya, kita udah tahu kita sebagai orang Kristen gak mungkin kita ke kuil, gak mungkin kita masih nyembah-nyembah aneh-aneh, kita ke gereja. Tetapi kita tetap bisa memiliki berhala dalam bentuk apa saja yang mengambil tempat Tuhan dari hati kita. Berhala adalah sesuatu yang lebih penting bagi Anda daripada Tuhan. Sesuatu yang menyerap hati dan imajinasi kita lebih daripada Tuhan. Sesuatu yang begitu sentral dan penting bagi hidup kita, sehingga jika kita kehilangannya, hidup kita tuh berasa gak layak lagi. Hidup kita itu berasa, aduh ngapain sih gue hidup lagi? Oleh karena itu seseorang dapat menjadikan apa saja sebagai berhala.
Ini perkataan Timothy Keller. Teman-teman, berhala bisa berupa uang. Berhala bisa berupa karir, berupa popularitas, berupa penerimaan, atau bahkan relasi. Dan jika kita sebagai anak-anak Tuhan tidak menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, bagaimana kita bisa menjadi teladan bagi mereka yang masih bertumbuh dalam iman, masih lemah dalam iman? Paulus kemudian menegaskan inti iman kita bahwa bagi kita yang mengetahui kebenaran hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Dan segala sesuatu berasal dari Dia dan kita ada untuk Dia. Demikian pula dan dengan cara yang sama hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Segala sesuatu adalah melalui Dia dan kita ada karena Dia, teman-teman. Ini adalah kepercayaan yang harusnya menjadi dasar iman kita. Ketika kita nggak percaya ini, wah mungkin perlu dipertanyakan sih, mungkin perlu katekisasi ulang teman-teman. Bagi kita hanya ada satu Allah yaitu Bapa dan satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Semua yang kita lakukan baik makan maupun minum, apapun yang kita lakukan haruslah dilakukan dengan motivasi untuk memuliakan Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan yang benar, ibadah kita kepadanya harusnya mengalir ke dalam cara kita memperlakukan orang lain. Kalau misalnya kita pelayanan sungguh-sungguh sudah sangat baik, baca Alkitab setiap hari, tapi apakah itu tercermin dengan sikap kita kepada orang lain? Dan dengan demikian kita memimpin mereka yang lemah dalam iman kepada hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Dan yang ketiga, penundukan diri dalam kasih kepada sesama. Pada bagian terakhir teman-teman, Paulus berbicara kepada mereka lagi-lagi. Kepada orang-orang yang dalam tanda kutip berpengetahuan. Orang-orang yang menurut Paulus itu mungkin sotoy banget sih ini orang-orang di Korintus. Para kelompok orang-orang yang merasa sangat tahu. Mereka, orang-orang ini mengklaim bahwa semua orang percaya memiliki pengetahuan seperti mereka. Memiliki pengetahuan bahwa berhala itu gak berarti apa-apa. Paulus berkata bahwa hal itu gak benar. Iya, kalian ngerti, iya kalian tahu. Tapi tidak setiap orang mempunyai pengetahuan bahwa berhala tidak berarti apa-apa dan gak semua seperti kalian yang tahu bahwa hanya ada satu Tuhan saja. Dia berkata, Paulus berkata bahwa gak semua orang memiliki pengertian yang sama seperti kalian. Ada orang-orang yang diidentifikasikan Paulus nih sebagai orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah iman. Itu adalah orang-orang yang baru bertobat. Orang-orang yang masih bertumbuh dalam iman. Orang-orang yang lahir baru. Baru banget lahir baru. Karena itu mereka bisa hati nuraninya itu terganggu oleh tindakan yang mungkin kita pandang itu biasa. Perlu diingat bahwa penyembahan berhala telah merugikan orang-orang yang mungkin baru saja percaya kepada Tuhan. Jadi ketika memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala dapat sangat merugikan orang-orang ini teman-teman. Bukan cuma merugikan, mungkin menajiskan hati nurani mereka. Dan bahkan mungkin menyebabkan mereka nih yang baru bertobat, yang masih lemah dalam iman, bahkan sampai mempertanyakan status mereka di hadapan Tuhan. Di sini, karena itu Paulus merasa bahwa orang-orang baik itu yang baru percaya, orang-orang yang dalam tanda kutip lemah iman, atau bahkan mereka yang dalam tanda kutip sok tahu menurut Paulus, itu seharusnya membutuhkan instruksi yang diberikan Paulus dalam ayat 8. Makanan tidak akan membawa kita lebih dekat kepada Allah, kita nggak rugi apa-apa. Bahkan kalau kita makan pun gak makan dan makan, kita nggak rugi dan nggak untung. Jemaat Korintus seharusnya bertanya,
perbuatan atau sikap kasih apa yang dapat dilakukan untuk saudara-saudari kita dalam Kristus yang dapat membangun mereka dalam iman. Seharusnya itu yang ditanyakan. Seharusnya seperti apa, sikap kita seperti apa yang seharusnya kita lakukan supaya teman-teman kita ini dibangun imannya. Karena itu Paulus berkata, jagalah supaya kebebasanmu atau hakmu itu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Paulus juga bahkan dengan terus terang menambahkan, jauhilah penyembahan berhala. Semua orang percaya baik yang kuat imannya, yang merasa sudah sangat kuat imannya, ataupun yang lemah imannya, harus menyadari godaan penyembahan berhala dan kerentanan kita terhadap berhala. Berhala sekali lagi bukan hanya ketika kita menyembah patung teman-teman. Apapun bisa menjadi berhala kita. Kita rentan untuk menjadikan apapun menjadi berhala kita. Dan di sini Paulus pun melarang makan bersama teman dan rekan di kuil yang berhala. Jadi itu salah satu pertanyaan kan tadi, apakah kita boleh makan bersama teman kita di kuil atau makan di rumah mereka, makan daging yang sudah dipersembahkan itu ketika mereka mengundang kita untuk menjaga relasi itu. Dan di sini Paulus mengatakan enggak boleh. Sebab apabila orang melihat engkau, orang yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu terdorong atau bahkan terbangun untuk makan daging yang dipersembahkan kepada berhala? Apa yang disebut mereka yang orang-orang berpengetahuan ini sebagai hak atau kebebasan teman-teman? Paulus menyebutnya sebagai batu sandungan. Dan hal ini jelas sangat merugikan bagi komunitas Kristen yang baru lahir baru. Teman-teman, sama seperti yang terjadi pada jemaat Korintus. Di masa kita berada ini pun, saat ini, beberapa orang percaya masih bergumul. Masih bergumul dengan sisa-sisa masa lalu mereka. Dan kebebasan kita dapat melukai hati nurani mereka, teman-teman. Misalnya, jika kita tahu seorang teman kita masih berjuang dengan dosa tertentu, apakah kita justru menjadi batu sandungan baginya? Kan enggak. Dan Paulus berkata dalam ayat 9, jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Dan Paulus memberikan sekali lagi peringatan yang keras. Saudaramu yang lemah itu binasa karena pengetahuanmu, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati. Teman-teman, ketika kita menyebabkan seorang saudara kita jatuh ke dalam dosa, kita menyebabkan mereka jatuh, kita bukan hanya berdosa terhadap mereka teman-teman. Tetapi juga berdosa terhadap Kristus yang telah mati untuk mereka. Paulus menggunakan kata-kata yang keras untuk menyampaikan betapa parahnya sikap arogan yang menempatkan hak dan kebebasan kita di atas kebaikan rohani atau spiritualitas teman-teman kita dalam Kristus. Yang secara serius justru merusak iman orang tersebut. Ya teman-teman, kebebasan kita, apapun yang kita lakukan, yang kita merasa ini hak kita, ini kebebasan kita, dapat menghancurkan teman-teman kita, dapat menghancurkan iman mereka. Oleh karena itu, Paulus bersedia mengorbankan kebebasan dan haknya demi kasih kepada saudara seiman. Dan ayat 13 menjadi kesimpulan yang kuat bahwa apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku.
Teman-teman, sebagai penutup, firman Tuhan hari ini ingin mengingatkan bahwa orang-orang yang menganggap diri mereka something, diri mereka berarti sesuatu, perlu menyadari bahwa mereka dapat berakhir dengan menjerumuskan orang lain. Bukan cuma menjerumuskan orang lain, tapi menjatuhkan mereka ke dalam dosa. Ketika kita nggak lagi melihat kasih Tuhan dan kasih kepada sesama kita sebagai hal yang krusial dalam sebuah komunitas, maka kita akan bersikap sombong, teman-teman. Kita akan bersikap arogan terhadap orang lain. Dan akan bahkan mungkin ya, kita akan mengganti apa yang sebenarnya standar Tuhan, apa yang seharusnya baiknya Tuhan, diganti dengan apa yang menurut kita baik. Kemampuan kita sebagai orang Kristen untuk melepaskan apa yang kita lihat sebagai hak dan keistimewaan kita. Demi teman-teman kita, demi saudara seiman kita. Pada akhirnya merupakan ujian dari kehadiran kasih dalam hidup kita. Sekali lagi teman-teman, hidup sebagai pengikut Kristus bukan tentang mengejar kebebasan. Bukan tentang mengejar hak kita. Tetapi tentang melepaskan kebebasan kita demi kebaikan orang lain. Demi pertumbuhan iman mereka. Dan dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengaplikasikan ini semua. Memperhatikan dampak dari kebebasan kita terhadap orang lain. Apakah tindakan kita itu membangun atau menghancurkan iman orang lain? Itu perlu kita renungkan setiap hari. Perlu kita renungkan setiap saat. Menjadi teladan dalam kasih dan kesabaran. Kita dipanggil untuk bersabar dengan mereka yang lemah dalam iman. Bukannya menghakimi mereka. Ketika mungkin kita bertemu dengan teman-teman kita yang mungkin baru bertobat. Atau mungkin kita tahu, aduh kok misalnya di GDG nih ya. Di GDG terus kita diskusi, terus kita sadar, aduh kok ngomongnya gitu lagi. Kok kayak gak pinter gitu teologisnya. Kita jangan menghakimi teman-teman, kita jangan merendahkan. Seharusnya kita membantu mereka supaya semakin mengerti. Dan yang ketiga, mengutamakan kebaikan rohani saudara-saudari kita. Sama seperti Kristus yang rela berkorban demi kita juga dipanggil untuk rela berkorban demi sesama. Teman-teman, marilah kita minta Tuhan untuk memberikan kita hati yang penuh kasih ini. Yang rela melepaskan hak kita demi membangun iman saudara seiman kita. Dan kiranya kasih Kristus memimpin kita dalam setiap tindakan. Sehingga hidup kita menjadi kesaksian yang nyata bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan, biarlah hanya Engkau yang memberikan kami hati yang penuh dengan kasih Tuhan. Yang rela untuk melepaskan hak dan kebebasan kami. Untuk membangun iman setiap teman-teman saudara seiman kami Tuhan. Tuhan tolonglah tegur kami, ampuni kami ketika kami mungkin sudah merasa sangat Kristen. Sudah merasa sangat tahu. Sampai bersikap arogan Tuhan terhadap teman-teman kita. Saudara seiman kita yang mungkin masih belajar. Yang mungkin masih sangat perlu dibantu untuk memperdalam iman mereka. Tuhan biarlah hanya berdasarkan kasih yang daripada-Mu saja. Setiap tindakan kami, setiap ucapan kami, pikiran kami dapat menjadi kesaksian bagi teman-teman kami di komunitas ini. Dan juga bagi orang lain yang belum percaya kepada Kristus. Kami berdoa Tuhan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin.